Halo semuanya dan selamat datang di video kedua saya, Digitalisasi Dokumentasi Perdagangan Ukraina. Bagi Anda yang belum menonton video pertama saya, Pertimbangan Hukum, Perbankan dan Pajak di Ukraina, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oksana Gunda. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden ICC Ukraina, saya juga pendiri firma hukum Ukraina dengan kantor di Ukraina dan Swiss. Saya memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang hukum komersial internasional, pernah bekerja di Inggris, Prancis, dan Swiss, serta di Ukraina. Digitalisasi dokumentasi perdagangan, terutama dalam konteks perdagangan internasional, merupakan perkembangan yang sangat penting. Hal ini membawa banyak manfaat. Sangat penting untuk memahami lingkungan hukum dan operasional tempat Anda beroperasi. Kemampuan elektronik tidak selalu berarti bahwa dokumen elektronik tersebut dapat diberlakukan secara hukum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan situasi di Ukraina. Dari sini, saya yakin Anda akan melihat bahwa Ukraina memiliki struktur hukum yang sudah berkembang dengan baik untuk mendukung perdagangan yang terdigitalisasi dan berkomitmen untuk terus mengembangkannya. Namun sebelum saya mulai, saya ingin mengatakan bahwa selain manfaat ekonomi yang tak terbantahkan yang dibawa oleh digitalisasi perdagangan, ada juga kekuatan pendorong lainnya. Ukraina telah sangat menderita akibat korupsi dan masyarakat ingin memberantas hal ini. Dalam mencari solusi, disadari bahwa digitalisasi dan transparansi akan memainkan peran yang signifikan. Salah satu hasil dari upaya ini adalah pengembangan platform Prozoro milik pemerintah Ukraina. Semua kontrak publik harus diproses melalui platform ini. Seluruh dokumentasi didigitalkan. Selain itu, semua orang memiliki akses penuh untuk melihat tender apa saja yang terbuka, apa saja syarat untuk menang, siapa pemenangnya, dan ketentuan dari setiap penawaran yang menang. Semua ini hanya mungkin berkat digitalisasi proses-proses tersebut. Faktanya, Prozor dalam bahasa Ukraina berarti transparan. Konsensus umum adalah bahwa proyek ini telah menjadi keberhasilan besar dan telah membantu secara signifikan mengurangi korupsi di sektor publik. Jadi, Ukraina memiliki dua pendorong utama digitalisasi, yaitu efisiensi dan transparansi beserta semua manfaat ekonomi yang mereka bawa. Pada slide berikutnya, saya akan memberikan gambaran singkat tentang presentasi ini. Lalu kita akan melanjutkan dengan meninjau topik-topik tersebut secara lebih rinci. Seperti yang dapat Anda lihat, dalam presentasi ini saya akan membahas tanda tangan digital dan pentingnya dalam berbisnis di Ukraina, faktur elektronik yang sekarang wajib bagi sebagian besar bisnis, perjanjian perdagangan digital, dan bagaimana hal ini dapat sangat mempermudah perdagangan antar negara. Ukraina telah menandatangani perjanjian semacam itu yang pertama dengan Inggris. Blockchain tidak hanya manfaatnya tetapi juga gambaran tentang bagaimana pemerintah Ukraina mempertimbangkan penggunaannya. Platform dia milik pemerintah Ukraina dan pentingnya bagi individu maupun perusahaan. Kemudian saya akan mengakhiri dengan ringkasan singkat dan beberapa kesimpulan pribadi. Benar. Mari kita mulai dengan topik pertama, tanda tangan digital. Penting untuk diketahui bahwa ada 3 kelas tanda tangan digital. Perbedaannya bukan hanya pada fitur teknisnya yang tidak akan saya bahas di sini, tetapi juga pada kedudukan hukumnya. Kelas ini adalah tanda tangan elektronik sederhana. Ini adalah jenis tanda tangan digital yang paling tidak aman. Ini sebagian besar digunakan dalam transaksi berisiko rendah karena efek hukum dan keberlakuannya terbatas. Tanda tangan elektronik tingkat lanjut. Ini memiliki efek hukum yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tanda tangan elektronik sederhana, namun lebih jarang digunakan karena tingkat keamanannya yang lebih rendah. Tanda tangan elektronik tersertifikasi. Ini didefinisikan sebagai tanda tangan elektronik tingkat lanjut yang dibuat menggunakan perangkat tanda tangan elektronik tersertifikasi dan didasarkan pada sertifikat tersertifikasi untuk tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini memberikan konfirmasi hukum atas identitas individu dan perusahaan yang mereka wakili. Di bawah hukum Ukraina, kelas tanda tangan ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan tulisan tangan.
Karena tingkat keamanan dan kedudukan hukumnya yang tinggi, tanda tangan ini telah banyak diadopsi untuk transaksi berisiko tinggi dan komunikasi yang aman oleh entitas pemerintah dan bisnis. Namun, perlu dicatat bahwa dokumen tertentu, seperti sertifikat warisan dan paspor, masih memerlukan tanda tangan tulisan tangan dan tidak dapat ditandatangani secara elektronik. Namun, ini hanya merupakan sejumlah kecil pengecualian. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana tanda tangan digital digunakan di Ukraina dalam transaksi B2G dan B2B. Perlu dicatat bahwa semua referensi terhadap tanda tangan digital dalam presentasi ini merujuk pada tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat. Seperti yang dapat Anda lihat, pemerintah Ukraina menerima tanda tangan digital untuk berbagai layanan, yaitu pendaftaran dan pembaruan bisnis. Para pengusaha dapat menggunakan tanda tangan digital untuk mendaftarkan dan memperbarui informasi bisnis yang terdaftar di Ukraina secara jarak jauh. Partisipasi dalam tata kelola perusahaan. Secara umum, hukum Ukraina mengizinkan pemegang saham dan anggota bisnis di Ukraina untuk berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan dengan menghadiri rapat pemegang saham dan memberikan suara menggunakan tanda tangan digital. Pelaporan pajak. Pengajuan laporan pajak secara daring melalui Kabinet Wajib Pajak merupakan metode utama bagi bisnis di Ukraina. Kantor Nasional Kekayaan Intelektual dan Inovasi Ukraina menerima aplikasi merek dagang dan paten yang ditandatangani secara digital. Merek dagang dan paten yang ditandatangani secara digital kemudian diterbitkan dalam bentuk elektronik. Bea Cukai dan Perdagangan. Tanda tangan digital dapat digunakan untuk mengajukan deklarasi bea cukai dan mengakses layanan fasilitasi perdagangan melalui platform pemerintah daring. Pengadaan publik, bisnis menggunakan tanda tangan digital untuk berpartisipasi dalam tender publik elektronik melalui sistem Prozoro. Oleh karena itu, jika Anda berminat untuk berpartisipasi dalam program sektor public Rebuild Ukraine, Anda harus memiliki tanda tangan digital yang sesuai. Perizinan bisnis, pelaku usaha menggunakan tanda tangan digital untuk mengajukan izin di industri yang diatur, seperti energi, komunikasi, atau penjualan alkohol melalui saluran digital yang sesuai. Laporan lingkungan dan keselamatan, tanda tangan digital digunakan untuk mengirimkan penilaian dampak lingkungan, dokumen kepatuhan kesehatan dan keselamatan. Aplikasi subsidi dan hibah, tanda tangan digital diperlukan untuk mengajukan subsidi pemerintah, hibah, atau program dukungan. Kepatuhan hukum ketenagakerjaan, perekrutan dan pemutusan hubungan kerja karyawan, serta pengelolaan kontribusi pajak penghasilan harus semuanya ditandatangani dengan tanda tangan digital. Sekarang kita akan melihat bagaimana tanda tangan digital digunakan di dunia B2B. Penggunaan tanda tangan digital B2B kini sudah sangat umum di Ukraina. Bidang utama penggunaannya adalah sebagai berikut: kontrak dan perjanjian. Tanda tangan digital digunakan untuk menandatangani kontrak dan perjanjian komersial. E-commerce. Perusahaan dan pelanggan diautentikasi serta diverifikasi melalui tanda tangan digital mereka di platform e-commerce B2B dan B2C. Faktur dan pembayaran. Faktur elektronik, perintah pembayaran, dan dokumen akuntansi utama lainnya diterbitkan dengan tanda tangan digital. Untuk pembahasan lebih luas tentang manfaat umum digitalisasi dalam perdagangan internasional, silakan tonton video Trade Tech Solutions, The Digitalization of International Trade. Jadi, secara keseluruhan, ada daftar penggunaan yang sangat luas, sampai-sampai hampir mustahil bagi sebagian besar bisnis untuk beroperasi di Ukraina tanpa tanda tangan digital. Sekarang, pembahasan hingga titik ini berfokus pada transaksi di dalam Ukraina. Bagaimana situasinya terkait transaksi lintas batas? Kita akan membahas hal ini di slide berikutnya. Pengakuan timbal balik tanda tangan digital di Uni Eropa dan Ukraina. Pengakuan timbal balik tanda tangan digital antara Uni Eropa dan Ukraina merupakan prasyarat untuk penggunaan tanda tangan digital di kedua yurisdiksi tersebut.
Ukraina telah menjadi negara non-Uni Eropa pertama yang masuk dalam daftar terpercaya penyedia layanan kepercayaan yang memungkinkan verifikasi tanda tangan dan stempel digital dari negara non-Uni Eropa di dalam Uni Eropa. Hal ini memastikan bahwa tanda tangan digital Ukraina memenuhi standar Uni Eropa yang berlaku. Sebaliknya, Ukraina juga mengakui layanan kepercayaan yang memenuhi syarat dari Uni Eropa, sehingga warga negara Uni Eropa dapat menggunakan tanda tangan atau stempel digital nasional mereka di Ukraina. Pengakuan bilateral ini menandai kemajuan signifikan dalam kerjasama digital dan integrasi layanan kepercayaan antara Uni Eropa dan Ukraina. Timbal balik pengakuan ini juga berlaku untuk negara-negara EFTA. Kita juga akan melihat lebih lanjut dalam video ini bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Inggris. Timbal balik ini memastikan bahwa pelaku usaha dan warga Ukraina dapat beroperasi secara lancar di dalam pasar digital Uni Eropa. Selain itu, terdapat upaya berkelanjutan untuk semakin menyelaraskan standar dan praktik tanda tangan digital antara Ukraina dan Uni Eropa. Hal ini menyoroti komitmen untuk membangun lingkungan digital yang aman dan saling terhubung yang menguntungkan kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil serupa yang telah disepakati dengan Inggris melalui perjanjian perdagangan digital bilateral yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ukraina dan Inggris Raya menandatangani perjanjian perdagangan digital pada November 2022. Elemen kunci dari perjanjian ini adalah sebagai berikut. Perjanjian ini menciptakan kerangka hukum untuk pengembangan perdagangan digital antara kedua negara. Tanda tangan digital diakui secara timbal balik dan akan dibuat satu jendela layanan terpadu bagi para pelaku usaha dan otoritas publik. Sistem perdagangan digital. Sistem ini mengurangi biaya administrasi perdagangan dengan menerapkan solusi dan teknologi digital, pertukaran data secara bebas, pelarangan pembatasan yang tidak masuk akal terhadap transfer data lintas negara, perlindungan konsumen, penguatan perlindungan hak-hak konsumen di ruang daring, pasar digital terbuka. Ini mencakup konten digital bebas bea, kerjasama di bidang daya saing, dukungan untuk usaha kecil, standar dan kepatuhan, serta inklusivitas ekonomi digital. Layanan keuangan. Ini memungkinkan pertukaran informasi keuangan, layanan keuangan baru, dan pembaruan pembayaran elektronik. Kerja sama teknis. Ini mencakup kecerdasan buatan dan penggunaan teknologi terbaru, kerjasama di bidang teknologi hukum, serta kerjasama dalam pengakuan dokumen digital. Semua terdengar bagus, bukan? Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan manfaat yang diharapkan dari perjanjian perdagangan digital. Manfaat dari perjanjian perdagangan digital. Menyepakati perjanjian perdagangan digital dengan negara lain mengurangi biaya perdagangan internasional dan membantu membuka hubungan dagang baru. Ini adalah langkah penting yang mendukung seluruh program Rebuild Ukraine. Perjanjian ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi digital secara keseluruhan. Bekerja sama dengan mitra internasional membantu kedua belah pihak untuk mengembangkan keterampilan digital dan penawaran layanan mereka. Hal ini pada gilirannya mendorong dan memungkinkan individu untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Diharapkan juga akan terjadi pertumbuhan perdagangan jasa, terutama karena jarak kini tidak lagi menjadi masalah. Perjanjian dengan Inggris ini diharapkan dapat menjadi cetak biru bagi perjanjian-perjanjian lainnya. Memang, perjanjian perdagangan bebas dengan European Free Trade Association sudah mencakup ketentuan-ketentuan untuk perdagangan digital. Memang benar bahwa Ukraina belum meratifikasi undang-undang model PBB tentang catatan elektronik yang dapat dipindah tangankan, namun diharapkan akan melakukannya dalam waktu dekat. Sekarang, seperti yang telah kita lihat, titik awal digitalisasi adalah tanda tangan digital. Bagaimana cara mendapatkan tanda tangan digital yang sah di Ukraina? Itu mudah, seperti yang akan kita lihat pada slide berikutnya seperti yang saya katakan, mendapatkan tanda tangan digital yang sah di Ukraina itu mudah. Pertama-tama, jika Anda memiliki tanda tangan digital yang diterbitkan di Uni Eropa atau Inggris, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Anda sudah memiliki tanda tangan digital yang sah di Ukraina.
Jika Anda belum memiliki tanda tangan digital yang sah, maka Anda harus menghubungi penyedia layanan yang disetujui pemerintah Ukraina. Daftar penyedia layanan dapat dilihat di bawah ini. Sebagai alternatif, ketika Anda membuka rekening bank di Ukraina, bank Anda akan dapat memberikan tanda tangan digital kepada Anda. Baik, saya rasa kita sudah membahas tanda tangan digital dengan cukup detail, setidaknya untuk saat ini. Sekarang, mari kita lihat aspek digitalisasi lain yang berdampak pada perdagangan. Mari kita mulai dengan faktur digital. Perlu dicatat bahwa faktur digital sekarang wajib bagi bisnis Ukraina dengan omset lebih dari 1 juta hryvnia. Opsi faktur digital. Bisnis dapat memilih dari berbagai opsi e-faktur, termasuk program perangkat lunak, platform daring, dan aplikasi seluler. Akuntan Anda dapat memberi saran mengenai pilihan spesifik dan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Informasi yang diperlukan pada faktur. Faktur digital harus mencantumkan detail yang biasa, seperti informasi pemasok dan pembeli, rincian faktur, informasi terkait pajak, serta jumlah total yang harus dibayar dan harus ditandatangani secara digital. Pengiriman faktur digital. Bisnis harus mengirimkan faktur digital baik kepada otoritas pajak maupun kepada penerima. Penyimpanan catatan, faktur digital harus disimpan dengan aman selama 3 tahun untuk mematuhi Undang-Undang Pajak Ukraina. Kesetaraan hukum. Faktur kertas dan digital memiliki kedudukan hukum yang sama di Ukraina. Dokumen berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah e-CMR. Jika Anda tidak familiar dengan CMR, ini adalah perjanjian dan dokumen standar yang digunakan untuk mengatur pengangkutan barang melalui jalan darat melintasi batas negara. Dokumen CMR adalah kontrak hukum antara pengirim, pengangkut, dan penerima yang menetapkan ketentuan pengangkutan dan memastikan akuntabilitas. Pada tahun 2020, Ukraina menjadi negara ke-27 yang secara resmi menerima nota pengiriman elektronik e-CMR. Langkah ini sejalan dengan upaya digitalisasi Ukraina yang lebih luas untuk menyederhanakan logistik dan meningkatkan transparansi di sektor transportasi. Penerimaan secara hukum. Ukraina meratifikasi protokol tambahan pada konvensi CMR yang memungkinkan penggunaan e-CMR. Manfaat e-CMR. Transisi ke e-CMR menyederhanakan pemrosesan dokumen, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dalam industri transportasi. Integrasi dengan sistem lain. Pemerintah Ukraina berencana untuk mengintegrasikan e-CMR dengan sumber informasi nasional lainnya, seperti sistem Way in Motion dan sistem akuntansi kayu elektronik, serta proyek EU4 Digital. Ukraina berpartisipasi dalam proyek percontohan EU4 Digital untuk terintegrasi dengan sistem nota pengiriman elektronik terpadu milik Uni Eropa. Prospek ke depan. Sistem e-CMR di Ukraina dirancang dengan standar pertukaran data Eropa sehingga memudahkan integrasi di masa depan dengan sistem e-CMR milik Uni Eropa. Digitalisasi sebagai sebuah konsep dapat diperluas lebih jauh dengan mempertimbangkan penerapan aplikasi blockchain. Memang ada solusi blockchain yang mendukung e-CMR. Pada slide berikutnya, saya akan membahas potensi manfaat penggunaan blockchain dalam rantai pasok dan merangkum di mana pemerintah Ukraina sedang mempertimbangkan penerapannya. Manfaat utama dari pemanfaatan teknologi blockchain dalam rantai pasok adalah sebagai berikut. Pengurangan biaya transaksi. Blockchain dapat mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pembiayaan perdagangan tradisional sehingga menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Peningkatan manajemen rantai pasok. Blockchain dapat melacak barang dan dokumen di seluruh rantai pasok, meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipuan. Peningkatan transparansi dan kepercayaan. Sifat blockchain yang tidak dapat diubah memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara aman dan transparan, membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Inisiatif pemerintah Ukraina. Pemerintah Ukraina sedang mengeksplorasi penggunaan blockchain untuk berbagai aplikasi, termasuk lelang tanah elektronik, registrasi tanah negara, dan sistem perdagangan elektronik atas properti yang disita. Pajak atas mata uang kripto.
Pemerintah juga sedang mengembangkan kerangka kerja untuk pemajakan transaksi mata uang kripto, termasuk yang berkaitan dengan pembayaran atau penarikan ke mata uang fiat. Tantangan. Meskipun ada potensi manfaat, tantangan tetap ada, terutama ketidakpastian regulasi. Selain itu, mengingat banyaknya pihak dalam perdagangan internasional dan banyaknya negara yang dapat terlibat, ditambah dengan biaya awal dari setiap perubahan operasional, peralihan massal ke teknologi blockchain tidak akan terjadi. Untuk saat ini, perkembangan diperkirakan akan terjadi secara bertahap dan pada ceruk-ceruk khusus. Akhirnya, saya rasa akan bermanfaat untuk melihat platform Dia milik pemerintah Ukraina. Ini akan menunjukkan seberapa dalam digitalisasi telah tertanam dalam perekonomian Ukraina. Dia adalah aplikasi seluler dan portal daring di Ukraina yang menyediakan identifikasi digital dan akses ke berbagai layanan pemerintah. Aplikasi ini memungkinkan warga negara untuk mengakses dokumen digital, mengelola informasi pribadi mereka, dan berinteraksi dengan pemerintah secara elektronik. Elemen utama layanan ini adalah sebagai berikut, dokumen digital. Dia memungkinkan warga Ukraina untuk mengakses dan berbagi versi digital kartu identitas, paspor, SIM, dan dokumen penting lainnya. Layanan daring. Platform ini menyediakan akses ke berbagai layanan pemerintah daring, menyederhanakan interaksi dengan berbagai lembaga, termasuk pembayaran pajak, identitas digital. Dia memfasilitasi identifikasi dan verifikasi digital sehingga memudahkan warga untuk membuktikan identitas mereka secara daring. Kementerian Transformasi Digital. Dia adalah inisiatif utama dari Kementerian Transformasi Digital Ukraina yang bertujuan mempercepat transformasi digital negara tersebut. Kode sumber terbuka. Aplikasi Dia kini tersedia sebagai kode sumber terbuka, memungkinkan negara lain untuk belajar dari pengalaman Ukraina dan menerapkan solusi serupa. Perusahaan juga dapat mengakses dan menggunakan Dia, sebagai contoh, Dia City. Ini adalah zona ekonomi bebas virtual untuk perusahaan teknologi di Ukraina yang menawarkan manfaat pajak dan alat hukum modern. Layanan daring. Dia menyediakan platform untuk berbagai layanan daring, termasuk pendaftaran bisnis, perizinan dan lisensi, serta pengajuan deklarasi. Tanda tangan digital. Perusahaan dapat memanfaatkan fitur tanda tangan Dia untuk tanda tangan digital yang sah secara hukum, baik di dalam Ukraina maupun dengan bisnis yang berbasis di Uni Eropa. Perekrutan dan manajemen. Dia City memungkinkan perusahaan untuk merekrut talenta sebagai kontraktor atau pekerja lepas. E-residensi. Pengusaha asing dapat menjalankan bisnis secara daring di Ukraina melalui sistem e-residensi yang dapat diakses melalui Dia tanpa perlu kehadiran fisik. Dompet digital. Dia juga dapat digunakan sebagai dompet digital di negara-negara Uni Eropa, memungkinkan untuk pembayaran dan transaksi lainnya. Baik, dengan itu saya rasa saya telah membahas sebagian besar aspek digitalisasi perdagangan di Ukraina. Sekarang tinggal beberapa pernyataan penutup dari saya. Saya rasa situasi terkait digitalisasi perdagangan di Ukraina sudah jelas. Manfaat bagi perekonomian Ukraina dalam hal peningkatan efisiensi dan pengurangan korupsi tidak diragukan lagi. Ukraina kini memiliki dasar hukum yang sudah berkembang dengan baik untuk mendukung digitalisasi perdagangan. Ada platform pemerintah Ukraina, khususnya Prozoro dan Dia, yang mendukung digitalisasi ekonomi Ukraina. Perjanjian internasional, khususnya dengan Uni Eropa dan Inggris, serta ratifikasi protokol ICMR, turut membantu mendorong digitalisasi perdagangan internasional Ukraina. Dengan manfaat yang telah terbukti ini, kemajuan lebih lanjut dalam perluasan digitalisasi dapat diharapkan. Terima kasih telah menonton video digitalisasi dokumentasi perdagangan Ukraina. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda, dan jika iya, akan sangat membantu kami jika Anda dapat mengklik tombol suka dan berlangganan ke saluran kami agar tetap mendapatkan pembaruan. Juga, silakan bagikan video dan daftar putar ini kepada rekan kerja dan relasi bisnis Anda. Kami akan sangat menghargai hal itu.
Yang terpenting, ingatlah ICC Ukraina dan mitra kami siap membantu Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan, Anda dapat menelepon atau menulis kepada saya. Detail kontak saya ada di slide ini dan tersedia di deskripsi di bawah. Video terakhir saya membahas topik tarif dan pajak pertambahan nilai. Saya harap Anda dapat tetap bersama saya untuk itu. Nama saya Oksana Gunda. Saya sangat menantikan kabar terbaru dari Anda secepatnya.